Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah amma ba'd. Saudara-saudariku, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di akhir Ramadan ini, doa saya semoga saudara-saudari selalu diberkahi Allah, memperoleh rahmat, maghfirah, dan pembebasan dari neraka karena kita menjalankan puasa dengan sesungguhnya. Kepada saudara-saudara saya yang tidak berpuasa, saya doakan juga semoga sehat selalu, sukses dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Saudara-saudari sekalian, saya ingin mengajak untuk menonton kemarahan Rizik Syihab yang hilang akalnya karena efek minum obat, sehingga sebut orang-orang yang menyampaikan kebenaran sebagai gerombolan monyet. Kenapa Rizik Syihab ngomel-ngomel? Tentu karena mengalami depresi akibat sekarang umat Islam mulai sadar akan kepalsuan para habib yang ngaku sebagai cucu Rasulullah, tapi sesungguhnya adalah anak cucu Yahudi Askenazi, yakni Yahudi KW. Dengan kesadaran umat Islam ini, maka pelan tapi pasti para muhibbin yang diberikan hidayah akan sadar, dan semua umat Islam terbuka bahwa selama ini telah dikibuli dan dikadali oleh para habib. Dalam hal ini, Rizik Syihab adalah pentolan para habib yang ada di Indonesia. Kita perlu mengingat dan melihat kembali file jejak digital para habib yang dipelopori oleh Habib Rizik. Mereka yang memulai, mereka yang menginisiasi kenapa umat Islam Indonesia bangkit meneliti dan mencari tahu siapa sesungguhnya para habib itu. Kilas balik yang kita lihat, yang bisa kita telusuri di media sosial, yakni jejak-jejak digital mereka, bahwa para habib itu mengaku sebagai ahlul bait. Padahal ahlul bait bukanlah orang-orang yang mengaku sebagai habib, karena tidak ada sabda Rasulullah yang menyatakan kalau habib itu adalah keturunanku. Yang ada adalah gelar Sayyid dan Syarif, itu dinyatakan oleh Rasulullah. Jadi mereka mengaku-ngaku sebagai ahlul bait, mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, mengaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah, dan itu sudah kita buktikan bahwa mereka bukan cucu Rasulullah. Arab saja tidak, kok bisa ngaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah. Jejak mereka adalah menghina para kiai Nusantara. Kiai Nusantara dihina-hinakan, dicurut-curutan, dicoro-corokan, bahkan dianjing-anjingkan oleh para habib, karena dianggap kiai-kiai Nusantara ini martabatnya, derajatnya di bawah kaki mereka, sehingga kurang ajar, tidak menghargai kiai-kiai Nusantara. Jejak mereka bisa diketahui adalah mereka menafikan keturunan Wali Songo. Keturunan Wali Songo yang selama ini diam, tidak pernah menampilkan diri, tidak menonjol-nonjolkan diri, merasa dihina, maka apa boleh buat,
karena kebenaran harus diungkap, sehingga keturunan Wali Songo mulai bangkit menelusuri jejak-jejak orang tuanya, jejak-jejak pendahulunya, dan bahkan sudah melakukan tes DNA. Ternyata keturunan Wali Songo berhaplogrup J1, yang berarti adalah keturunan Bani Hashim, keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Wali Songo keturunannya dihina-hinakan, maka tidak ada salahnya dan bahkan harus mereka membangun kekompakan, membangun kebersamaan, memperjuangkan apa yang selama ini diperjuangkan oleh Wali Songo, yakni ajarannya jangan sampai dihilangkan, peninggalannya jangan sampai dinafikan. Maka dibentuklah perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah, dan mungkin kelompok inilah yang dimonyet-monyetkan oleh Habib Rizik. Mungkin saudara-saudara kita yang berjuang menelusuri, membetulkan, menyantokkan sampai ketemu nasabnya dengan Rasulullah, ini orang-orang saudara-saudara kita dimonyet-monyetkan oleh Habib Rizik. Jejak mereka adalah nyata, telah mengaburkan sejarah perjuangan Indonesia. Indonesia merdeka, kata mereka, adalah hasil perjuangan para Habib. Ini sungguh pelecehan terhadap bangsa Indonesia. Dan juga mereka tidak mengakui kalau Wali Songo itu adalah orang-orang yang berjuang menyebarkan Islam di Indonesia. Bahkan saking dihinakannya, Wali Songo itu dianggap tidak ada, dan bahkan kalau toh mereka percaya, disambungkan nasabnya kepada Pak Alawi. Dan ini yang membuat keturunan Wali Songo geram dan membuat organisasi, tentu untuk memelihara silaturahim antara keturunan Wali Songo. Di samping itu adalah menjaga persatuan Islam, persatuan umat, persatuan warga negara Republik Indonesia jangan sampai dipecah belah oleh para Habib yang memaksakan kehendak sebagai orang yang paling benar di Indonesia ini. Mereka para Habib juga menisbatkan, menyambungkan nasabnya para pejuang Nusantara, diaku sebagai keturunan Yaman. Ini kan pengakuan yang luar biasa, menganggap bangsa Indonesia adalah bangsa Yaman, padahal tidak ada bukti sejarah. Sudah nyata-nyata makam-makam para pahlawan itu diubah namanya menjadi keturunan Yaman. Kemudian jejak yang nampak adalah keturunan Wali Songo diminta oleh Habib untuk melakukan tes DNA. Seperti saya sudah katakan tadi, itu dilayani, kemudian melakukan tes DNA, dan terbukti haplogrupnya J1, yang berarti nasabnya nyambung sampai kepada Bani Hashim, yakni keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Rizik yang teriak-teriak, nyuruh-nyuruh tes DNA, malah pada akhirnya ngeles. Kemudian mantunya Hanif Alatas mengharamkan tes DNA, meminta kepada pemerintah untuk melakukan pengusutan, pelarangan, dan bahkan pemenjaraan kepada orang-orang yang menelusuri, yang mencari kebenaran tentang nasab Pak Alawi. Jejak mereka juga bisa kita lihat, ngaku-ngaku kalau Indonesia ini adalah hadiah dari Tarim. Mereka juga mengaku sebagai manusia yang suci, manusia yang bisa memasukkan orang ke dalam surga.
manusia yang bisa memberikan syafaat, dan siapa yang ingin mendapatkan syafaat harus mengikuti para Habib, menurutkan apa maunya Habib, sampai istri diminta pun harus dikasih. Bahkan ada pengakuan seseorang yang dulu menjadi jongos atau mukibin, Habib datang ke rumah lalu minta pupuk bersama istrinya, dan orang itu percaya kalau Habib bisa mendapatkan syafaat. Demi syafaat itu istrinya rela pupuk dengan Habib. Na'udzubillah. Itu adalah jejak yang tidak bisa kita ingkari dan tidak bisa kita tolak. Lebih dari itu, mereka mengajarkan kesesatan, khurafat, dan itu membuat bodoh umat Islam, siap jadi jongos dan siap menjadi budak para Habib. Ini adalah penyesatan yang sangat nyata. Mereka juga mengaku jasa terhadap perkembangan Islam di Indonesia, dan masih banyak lagi kalau ingin kita sebutkan kekonyolan, kedustaan, kebohongan yang disampaikan oleh para Habib. Atas dasar itulah maka umat Islam yang sadar membangun kekuatan, menyebarkan kebenaran, melakukan penelitian, dan hasil dari penelitian itu diumumkan, disebarkan kepada umat Islam di Indonesia, bahkan sampai kepada dunia. Terbukti Habib-Habib keturunan Ba'alwi itu bukanlah keturunan Rasulullah, tetapi keturunan Yahudi, Yahudinya pun Yahudi KW. Maka dengan sadar umat Islam sedikit demi sedikit meninggalkan mereka, tinggal sekumpulan mukibin yang sudah hilang nalarnya, hilang otaknya, terus bergabung bersama para Habib, karena mereka memang sudah ketergantungan kepada para Habib. Ibarat orang mukibin yang masih bersama Habib itu karena sudah ada ketergantungan, semacam ketergantungan pada narkoba, maka dia tidak bisa hidup tanpa Habib. Itu semuanya diulas, itu semuanya dijelaskan, itu semuanya dipaparkan oleh ulama-ulama, kiai-kiai kampung, kiai-kiai Nusantara, menyebar ke seluruh Indonesia. Dan saat ini Habib-Habib itu mengalami kesulitan, tidak bisa lagi mendawir-dawir, tidak lagi bisa datang dengan sesukanya. Sekarang geraknya sudah sangat terbatas, kecuali bisa berkunjung atau didatangkan oleh para mukibin yang sudah kehilangan nalarnya itu. Atas semua yang terjadi ini, di mana Habib sudah tidak berdaya, maka mereka sudah kehilangan akal, sudah tidak berdaya lagi, akhirnya memprovokasi, mengajak perang. Padahal kalau dilayani, sesungguhnya kita tidak perang terhadap Habib, karena Habib hanya mengandalkan para jongos-jongos, orang-orang pribumi, itulah yang dijadikan tumbal oleh para Habib. Kalau berani, Habib Rizik, tolong catat siapa-siapa Habib yang akan maju ke dalam perang. Jangan sebut, jangan ikut-ikutan para jongos yang pribumi itu. Kita tidak mau melayani kecuali satu demi satu. Habib ketemu saya, Habib ketemu ulama, Habib ketemu para pendakwah, pejuang, pelurusan nasab. Jangan kerahkan, jangan ngaku-ngaku. Minta kepada umat Islam yang mana yang Anda maksud? Anda telah mengorbankan pribumi, 5 orang mati karena membela Anda, dan itu mati konyol.
Saudara, mari kita coba dengarkan bagaimana ocehan Habib Rizik ini yang memonyet-monyetkan kita umat Islam yang sadar dan menyebarkan kebenaran tentang kepalsuan Habib yang ngaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah. Mari. Seperti Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir dan Imam Ubaidillah, juga Imam Al-Haddad dan lain-lain. Dua, bahwa selama 3 tahun terakhir ini, gerombolan monyet tersebut secara terang-terangan menjadi pejahat nasab yang mengobok-ngobok nasab Ba'alwi yang suci dan mengajak-ngajak nasab para wali songo yang mulia. 3, sudah. Yang ketiga, bahwa selama 3 tahun terakhir ini, gerombolan monyet tersebut semakin nekat mengancam, sweeping, dan bantai serta usir habaib maupun Ba'alwi, mempersekusi acara habaib, mengusir habaib, menyerang dan merusak makam-makam habaib. Bahkan kini bukan hanya habaib, tapi semua keturunan Arab di Indonesia diserang dengan gerakan anti Arab lewat cara-cara rasis dan fasis. 4, bahwa selama 3 tahun terakhir ini, gerombolan monyet rasis dan fasis tersebut telah melakukan berbagai propaganda licik dan jahat untuk membelokkan sejarah Indonesia dengan menghapus semua peran dan jasa keturunan Arab dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. 5, bahwa selama 3 tahun terakhir ini, gerombolan monyet rasis dan fasis tersebut membentuk organisasi monyet dan laskar monyet yang di-backup sejumlah oknum jenderal untuk melakukan teror dan intimidasi, bukan saja terhadap habaib dan keturunan Arab lainnya, tapi juga terhadap para muhibbin dan cinta ulama dan habaib. Bahkan belakangan terang-terangan gerombolan monyet rasis dan fasis tersebut membela oligarki busuk yang menindas rakyat miskin di provinsi Banten. Saudara. 6, bahwa selama 3 tahun terakhir ini, kejahatan gerombolan monyet rasis dan fasis tersebut sudah dilaporkan oleh API, Advokat Persaudaraan Islam, Advokat FPI, ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, lengkap dengan saksi dan bukti. Tapi di lantai 15 gedung Mabes Polri, bagian cybercrime hanya diarahkan dan dikembalikan ke bagian humas, yaitu pengaduan masyarakat, dan tidak pernah diproses dengan alasan arahan atasan. Itu pengakuan daripada petugas di sana. Kami tidak pernah diperiksa proses karena begini arahan atasan kami. 7, bahwa selama 3 tahun terakhir ini, karena gerombolan monyet rasis dan fasis tersebut tidak tersentuh hukum, bahkan terkesan bukan hanya dibiarkan, tapi dilindungi dan... Saudara, apa yang dikatakan oleh Habib Rizik, bahwa 3 tahun ini Habib menderita. Padahal sesungguhnya 3 tahun belakangan ini merupakan jawaban tuntutan untuk membuktikan benarkah Habib itu keturunan Rasulullah, dan ternyata mereka tidak bisa membuktikan. Yang dilakukan para pejuang selama 3 tahun adalah jawaban, pembuktian atas kebohongan mereka, di mana selama berabad-abad, ya, ratusan tahun telah membohongi orang-orang Indonesia, membohongi umat Islam, dan 3 tahun belakangan ini adalah era kesadaran tidak mau lagi dibohongi oleh para Habib. Dan karena kesadaran itulah Habib-Habib terjepit susah hidupnya. Kemudian Rizik Syihab juga menyatakan telah melaporkan ke Bareskrim
itulah yang kita tunggu. Itulah yang ditunggu oleh kita. Karena ketika laporan Anda diterima, itu artinya akan dibawa ke pengadilan, dan di pengadilan akan dimintai bukti. Kita punya bukti, Habib tidak punya bukti, dan keputusan hakim menetapkan Habib itu adalah pembohong, bukan keturunan Rasulullah, karena tidak bisa membuktikan. Kenapa tidak diteruskan laporan itu? Sesungguhnya saya melihat itu adalah bentuk kebijakan yang sangat menguntungkan kepada saudara Habib. Sangat menguntungkan saudara. Ketika laporan saudara tidak diteruskan, itu sesungguhnya adalah rahmat bagi saudara, kasih sayang bagi saudara. Bukan berarti mengambil tidak ada keadilan. Tidak, justru Anda dilindungi dengan tidak diteruskannya ke proses hukum. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Semoga ini memberikan kecerahan kepada saudara-saudara kita yang belum sadar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.